المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وافى أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, para pengurus Masjid Haja Sophia, mudah-mudahan para pengurus selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk mengurus masjid yang kita sama-sama cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid menggunakan kitab Aqidatul Awam, dan terkhusus menyapa bagi para jamaah yang mungkin ada yang baru hadir bergabung. Ahlan wa sahlan, kita malam hari ini akan mengkaji tentang salah satu cabang ilmu dalam agama Islam, yaitu ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan dasar dari segala ilmu-ilmu Islam, karena dia menyangkut tentang akidah. Akidah itu menyangkut tentang keyakinan. Ya, jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib bagi seluruh muslim, tetapi tidak semua ilmu wajib dipelajari. Karena umur kita Bapak Ibu tidak akan sanggup mempelajari seluruh ilmu-ilmunya Allah. Umat Nabi Muhammad itu maksimal 60-70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali umurnya di pucuk 70. Maka umur 60, umur 70 tidak akan sanggup mempelajari seluruh ilmu-ilmunya Allah. Jadi Bapak Ibu, di antara pelajaran yang wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Dan di antara cabang dari iman, cabang dari tauhid adalah beriman kepada Nabi, dan terkhusus membahas kisah para Nabi, terkhusus membahas tentang iman kepada Nabi. Kita akan membahasnya dengan menggunakan kitab yang berjudul Qasasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir. Maka sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta fokus, ya. Aku minta fokus sejenak, khusyuk dalam belajar, tinggalkan segala sesuatu di luar dari belajar. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, belajar itu pahit. Ada itu ungkapan dalam bahasa Arabnya itu. Bagi kita-kita yang di pesantren terkenal itu. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan. Belajar itu disebut dul. Dul itu artinya pahit. Maka bapak-bapak, orang yang belajar benar-benar pasti rasanya pahit. Kenapa pahit? Ditinggalkanlah gawe-gawe yang menurut dia menyenangkan. Ditinggalkannya main HP, ditinggalkannya main game. Kalau santri-santri itu ditinggalkannya rumahnya, ditinggalkan orang tuanya, betul? Pahit belajar Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya himbau, ketika kita sudah mengucapkan lafaz basmalah, siap untuk belajar, kita niat untuk belajar, maka tinggalkanlah segala gawe selain belajar. Apalagi ini membahas tentang tauhid. Pembahasannya agak sedikit rumit. Ini bisa agak digedein enggak? Ini suaranya. Pas suaranya. Kok aku rasanya agak ngotot ini ngomongnya. Pak Hasbi ada? Yang muat agak keras tuh, yang awalnya di belakang ini lah. Mana Pak Hasbi ada? Agak dibesain dikit kalau bisa sih, kalau berdengingan. Jadi kita ngomong agak santai. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas, ya, sedikit mengupas, kita sedikit mengulang materi kemarin. Insya Allah
kita akan membahas tentang kisah ini ngambil dari Al-Quran. Dan Quran dan nama surat yang kita pakai adalah Quran surat Al-Anbiya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang megang Al-Quran atau megang HP, silahkan buka Quran surat Al-Anbiya. Kalau di layar kita tampilkan itu ayat 52. Ya, ayat 52. Kaget berterus gitu ya, 53, 54, 55, 56. Dan Bapak Ibu perhatikan, kaget bukan hanya Al-Anbiya kita bahas, tapi kita sambungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, Al-Quran itu seperti puzzle. Al-Quran itu seperti puzzle. Pernah main puzzle gak pas kecil? Pernah ya? Puzzle itu awalnya berantakan. Baru kita sambung, baru terjingokan gambar utuh yang indah, betul? Begitu juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu terpecah-pecah, Bapak Ibu. Al-Anbiya kaget nyambung ke ayat yang lain, Kaget setelah bahas ayat yang lain, balik lagi ke Al-Anbiya. Seperti itu ya. Quran surat Al-Anbiya saya tandai dengan warna hijau. Quran surat Al-Anbiya saya tandai dengan warna hijau. Kalau kita melompat dengan ayat yang lain itu saya kasih warna hitam. Tapi pada intinya, fokus kita pada malam hari ini kita akan membahas Quran surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu jamak dari nabi. Jadi kalau dibuka Al-Quran terjemahannya Al-Anbiya itu artinya nabi-nabi. Nabi satu, nabiyani dua, Al-Anbiya lebih dari tiga. Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sudah dibuka. Ini sudah kita ngaji kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang enggak bawa HP, yang enggak bawa catat Al-Qur'an boleh dijingok di layar televisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha 'akifun. Di ayat ini Nabi Ibrahim mendebat kaum dan ayahnya tentang apa yang mereka sembah. Mereka menciptakan berhala yang berupa patung-patung, mereka yang mengumpulkan bahan, mereka yang menciptakan, anehnya mereka sembah. Nah, ini ayatnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 52. Ayat 53-nya, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ketika ditanya, ngapa kamu nyembah patung itu? Ngapa kamu nyembah berhala itu? Apa jawaban mereka? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Tidak ada jawaban lain Bapak Ibu ketika mereka dikonfirmasi kecuali jawabannya adalah mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala karena kakek moyang mereka menyembah berhala. Inilah rasa kecintaan yang berlebihan terhadap ajaran kakek nenek moyangnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai bapak-bapak, kita sebagai ibu-ibu yang sudah punya anak, apalagi yang punya cucu, jangan ajarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek kepada anak keturunan kita. Kaget mereka akan niru kita. Jelas ya? Ini ayatnya. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Selanjutnya ayat 54-nya. Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Oh, kalian ini sesat. Kalian sesat, kakek dan nenek moyang kalian juga sesat." Jelas sampai sini? Itu jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ayat 54. Ayat ke-55, nah ini kalau tidak salah menjadi akhir dari pembahasan kita kemarin. Mereka jawab, setelah mereka dikataui sesat oleh Nabi Ibrahim, mereka menjawab, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Hak itu artinya sesuatu yang benar. Laib itu artinya main-main. Apa maksudnya Ustaz? Mereka berkata, kamu itu berdakwah nian atau kamu itu main-main? Nah, maksudnya itu. Ngerti Bapak Ibu?
Karena mereka tidak percaya. Kemarin sudah kita jelaskan Bapak Ibu, kondisi saat itu adalah seluruh manusia berada dalam kekafiran. Maka ketika datang Nabi Ibrahim berdakwah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, bukankah pasti Nabi Ibrahim itu dikatai aneh? Jelas ya? Nabi Ibrahim pasti orang yang aneh. Kenapa? Karena orang lain seluruhnya menyembah berhala. Ibrahim, kamu ngomong ini senianan atau kamu ini main-main? Nah, maksudnya itu. Jangan-jangan kamu ini main-main baik. Jangan-jangan kamu ini penesan baik. Lanjut ayat 56. Nah, inilah yang akan kita bahas, pembahasan yang baru Bapak Ibu. Quran surat Al-Anbiya ayat 56. Aku zoom. Mana ini? Sip. Tejengan enggak? Enggak tejengan. Terlalu kecil. Wah, saatnya ini. Enggak apa-apa, kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Di ayat 56 ini Nabi Ibrahim berkata, qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Apa artinya? Sebenarnya Tuhanmu itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ini ngenjuk tahu bahwasannya yang pantas disebut Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, bukan Tuhan yang kamu ciptakan. Terbalik. Ngerti Bapak Ibu? Kita kan hidup di bumi. Di bumi kita bisa melihat langit. Langit itu tinggi, langit itu megah, langit itu besar, alam semesta ini luas. Tuhan kita ini sebenarnya adalah yang menciptakan ini galau-galau, bukan patung yang kamu ciptakan itu. Jelas sampai sini? Jelas Bapak Ibu? Halo? Jelas? Saya pindah dulu ke ayat yang lain. Sorry, suara saya agak serak ya. Habis nobar bola kemarin. Habis suara. Alhamdulillah menang tapi. Habis teriak suara. Alhamdulillah menang. Bu, Bapak, fokus. Kaki kita balik ke ayat ini. Di ayat yang lain, di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78, Nabi Ibrahim melanjutkan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dialah yang memberikan aku hidayah. Hidayah itu artinya apa hidayah? Hidayah artinya apa? Petunjuk. Di sini lagi-lagi Nabi Ibrahim menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kebaikan yang beliau bawa itu bukan karena beliau baik, tetapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwasannya agama yang dia bawa ini adalah agama yang baik. Tetapi ini kebaikan agama ini bukan dari dia, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ngajari kita Bapak Ibu, perhatikan ayatnya, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Khalaq artinya apa khalaqani? Yang Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Nah, perhatikan ayatnya, aku besar ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Tancapkan dalam hati, yang menciptakan aku adalah Allah, fahuwa yahdin, dan dialah yang memberi petunjuk. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan kita hidup? Siapa yang nyuruh kita jalan? Siapa yang menciptakan jalan? Siapa yang menciptakan jalan? Allah. Maka kalau kita diperintahkan hidup oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disuruh jalan oleh Allah,
dan yang menciptakan jalan adalah Allah, maka tidak usah khawatir dengan hidup. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Tidak usah khawatir dengan yang namanya hidup. Dan lagi-lagi Bapak Ibu perhatikan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yahdin ini artinya hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah itu yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sehebat Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada umatnya. Nabi Nuh punya anak. Kurang hebat apa lagi dakwah seorang Nabi? Anaknya di mana? Anak Nabi Nuh ada di neraka. Kafir kan? Tenggelam kan? Istri Nabi Nuh setiap hari hidup satu rumah dengan Nabi Nuh, melihat aktivitas Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bukan hanya hidup puluhan tahun. Nabi Nuh itu hidup berapa tahun? 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Bayangin Bapak Ibu, hampir 900 tahun istri Nabi Nuh hidup bareng dengan seorang Nabi, belum juga dapat hidayah. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Belum dapat hidayah. Nabi Muhammad, siapanya yang kafir? Siapanya yang kafir? Pamannya sayang luar biasa dengan Nabi Muhammad ini. Maka melalui riwayat-riwayat hadis Bapak Ibu, azab azab penghuni neraka yang paling kecil itu siapa? Azabnya paman Nabi Muhammad. Mana azab paling ringannya di neraka itu? Jadi Bapak Ibu, azab paling ringannya, azabnya paman Nabi Muhammad itu ya, dibakar kaki dari bawah, bagian kaki, dan dia pakai sendal, kepalanya melepuh. Dibakarnya di mana? Di kaki, pakai sendal. Yang melepuh mana? Kepala. Itu azab paling ringan di neraka. Sudah. Jadi jangan bayangkan azab yang lebih pedih daripada itu. Kenapa bisa paman Nabi Muhammad itu mendapat azab paling ringan? Kenapa? Karena doa dari Nabi Muhammad. Kalau bukan karena saya, pasti pamanku itu mendapat azab lebih pedih daripada itu. Ada hadisnya itu. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu, yang pasti nauzubillah seandainya kita masuk neraka, azab kita pasti lebih pedih daripada itu. Maka sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita saling sayang ini Bapak Ibu, kita bisa saling cari kaget di akhirat. Kaget ibu-ibu, bapak-bapak, belum tentu Ustadz Alif masuk surga, kamu masuk neraka. Belum tentu. Bisa jadi kamu ada di surga, nauzubillah aku ada di neraka. Kalau kamu masuk surga, cari Ustadz Alif. Ya Allah, mana Ustadz Alif ini? Yang ngajari aku tauhid ini. Aku di surga kok dia udah kati. Ya Allah, aku sayang dengan Ustadz Alif ya Allah. Mana dia kok udah kati? Aku keliling-keliling sebanyak ini manusia udah kati Ustadz Alif. Aku udah galak masuk surga ya Allah sebelum ada Ustadz Alif. Bisa tak jadi itu? Bisa tak jadi itu? Maka Bapak Ibu, jangan saling kita bertemu baik cengingas-cengis di dunia, tapi di dalam hati tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini dihitung oleh Allah sebagai orang yang saling mencintai karena Allah. Karena ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari akhir di saat orang lain tidak dapat naungan. Siapa itu diantaranya? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena tidak enakan, bukan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaget bisa kita saling cari Bapak Ibu. Pak Rusli masuk surga, Pak Mursalin masuk surga, tak kati aku cari. Begitu juga aku. Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ya Allah, aku masuk surga ya Allah. Tapi seingat aku di dunia banyak jamaah-jamaah kita rajin ke masjid ini. Jumlahnya puluhan. Aku absen dulu ya Allah dari ujung sana. Mano Afan, mano yoga, mano ini. Kita saling cari Bapak Ibu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Balik lagi ke ayat yang tadi. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi tugas kita adalah mencari hidayah tersebut. Itulah yang kita minta setiap sholat. Kapan kita baca? Saat kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Dari 7 ayat yang diminta cuma siko. Padahal ayatnya ada berapa? Ayatnya 7. Tapi yang kita minta itu sepanjang ayat kita baca, yang diminta cuma siko. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal di dunia. Catat itu. Hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal di dunia. Bahkan satu hari baik kita diminta itu sebanyak 17 kali. Betul tak? Kalau sholatnya lengkap, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib isya sholat, maka kita meminta untuk dapat hidayah sebanyak berapa kali? Sebanyak 17 kali. Itu dalam sehari. Ya Allah beri kami hidayah. Ya Allah beri kami hidayah. Ya Allah beri kami hidayah. Kenapa? Karena meskipun kita rajin pengajian Bapak Ibu, aku ustadz ngajar kepada ibu-ibu, belum tentu hidayah itu sampai. Faham tuh? Faham? Faham? Hidayah itu artinya petunjuk. Lain dengan taufik. Kadang-kadang kita berdoa, semoga mendapatkan taufik serta hidayah. Kalau taufik itu artinya bantuan. Catat itu. Perbedaan antara taufik dengan hidayah. Kalau taufik itu bantuan, kalau hidayah itu petunjuk. Saya beri contoh. Contoh Bapak Ibu ini hobinya bermaksiat misalkan. Tiba-tiba ada rasa datang malas untuk bermaksiat. Tiba-tiba ada muncul rasa pingin ke masjid. Tiba-tiba ada muncul rasa berangkat kajian. Padahal terbiasanya apa kebiasaannya? Hobinya adalah maksiat. Tiba-tiba muncul rasa dalam hati pengen malas bermaksiat, pengennya ke masjid, pengennya ngaji. Nah, itu namanya hidayah. Kalau taufik, Bapak Ibu tetap pengen berangkat bermaksiat. Pengen bermaksiat misalkan, mohon maaf kalimatnya agak vulgar. Misalkan pengen berangkat dugem misalkan. Dugem, tahu dugem? Kok tahu? Kok tahu dugem? Paling nyaring pula harus nyari dugem. Pengen berangkat dugem, pengen berangkat kuat berangkat. Tiba-tiba ban motornya bocor. Nah, itu namanya taufik. Itu bantu. Tergantung dari mana mulainya. Bisa hidayah dapat, bisa dari taufik dulu baru mendapatkan hidayah. Tinggal mana. Itu perbedaan antara taufik dengan hidayah. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, hidayah itu hanya bisa Allah yang kasih. Maka seorang guru jangan sombong. Seorang ustadz jangan sombong. Oh, murid aku ini pinter gara-gara aku. Oh, budak ini soleh gara-gara aku. Siapa dulu ustadznya? Siapa dulu gurunya? Jangan sombong. Karena sekali lagi, hidayah hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Lanjut. Ayat 79. Nah, dibaca dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca dulu. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan dan dialah yang memberi aku minum. Nah, ini menurut para ulama diantaranya adalah sindiran bagi mereka Bapak Ibu. Sindiran apa Ustadz? Karena mereka ini kaum-kaum Nabi Ibrahim ini punya kebiasaan membawa makanan dan minuman kemudian diberikan kepada berhala-berhalanya. Apa bahasa gitu? Jadikan sesajen. Bawa makanan, bawa kue-kue,
bawa buah-buah, bawa ayam goreng. Pempek tak kate, pempek. Zaman Nabi Ibrahim tak kate pempek. Jangankan zaman Nabi Ibrahim, di Surabaya banyak tak kate. Nah, jual pempek. Kalaupun ada pasti rasanya itu lain, aneh. Saya makan pempek di Jakarta, di Surabaya makan pempek. Pas berangkat ke Palembang makan pempek, lain nih rasanya. Hah? Pecel, kalau Surabaya pecel, nasi rawon, lontong balap, gulai. Nah, itu Surabaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini juga tancapkan di hati Bapak Ibu. Yakinilah Bapak Ibu bahwasannya yang memberi Bapak makan, yang memberi Ibu minum adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus beriman seperti itu, Ustaz? Lain Bapak Ibu. Makan dan minumnya orang beriman, dengan makan minumnya orang tidak beriman. Saya beri contoh. Kalau orang beriman Bapak Ibu, dia itu tidak takut, dia itu besok bisa makan atau besok tidak makan. Tapi kalau orang tidak beriman, pasti pening dia pala dia. Kalau dia buntu pasti pening. Kalau dia tidak punya makanan pasti bingung. Wah, bingung. Besok makan apa ya? Aku pokoknya kalau sebulan tidak dapat duit 2 juta, aku kalau sebulan tidak dapat duit 3 juta, aku sebulan tidak punya duit 4 juta, 5 juta, keluarga aku tidak hidup. Siapa yang merasa cak itu? Siapa yang merasa cak itu? Jangan Bapak Ibu kalah dengan cicak. Aku berulang kali ngomong. Jangan Bapak Ibu kalah dengan cicak. Mak mana lagu cicak itu? Cicak, cicak di dinding. Nyaut. Jamaah kajian atau bukan? Terus diam-diam merayap. Terus datang seekor nyamuk. Kalimatnya apa Bu, Bapak? Datang seekor. Pertanyaannya adalah, nyamuk makanan cicak atau cicak makanannya nyamuk? Aku ulangi, nyamuk makanan cicak atau cicak makanannya nyamuk? Nyamuk makanan. Tapi ngapa nyamuk yang datang ke cicak? Harusnya yang makan datang dengan makanan, betul? Mana ada ceritanya gelas datang ke Ustadz Alif? Emang dia baca datang dewek? Yang ada Ustadz Alif mendatangi gelas. Itulah kuasa Allah Bapak Ibu. Cicak itu cuma diperintah oleh Allah merayap. Pernah Bapak Ibu jengok cicak itu berjalan? Pernah? Berjalan ini cicak pernah? Pernah. Atau pernah jengok cicak terbang? Pernah? Pernah tak? Cicak tidak pernah melanggar aturan dari Allah. Cicak tidak pernah melanggar perintah dari Allah. Dia diperintah merayap, sudah merayap. Mana makannya ya Allah? Dia tidak pening. Sehingga apa? Allah datangkan makanan kepada dia. Jelas? Berarti kalau kita Bapak Ibu sampai ini hari, umur sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih galak pening besok makan apa? Berarti iman Bapak Ibu masih kalah dengan seekor lemak jadi cicak Pak Nah. merayap makan. Dia udah pernah galau, dia udah pernah pusing, betul nggak? Pernah nengok Bapak Ibu cicak itu merenung gitu? Pernah? Cak manusia gitu, lagi buntu, lagi banyak masalah merenung. Yang lanang pernah nengok cicak merenung? Nggak pernah kan? Merayap, dia tidak pening di urusan itu. Diperintah Allah merayap. Masalah makan urusan Allah. Nah,
Bapak Ibu perhatikan. Catat ini. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 79. Tancapkan niat dalam hati Bapak Ibu. Ini pelajaran tauhid, ini pelajaran iman. Tancapkan ayat ini ke dalam hatinya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah perintahkan aku hidup, Allah kasih aku masalah, tinggal tugas kita hanya menjalani. Masalah makan, masalah minum, aku serahkan semuanya kepada Allah. Itu yang pertama. Perbedaan antara makannya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, dia udah pening. Besok makan apa? Ngerti? Ngerti sampai sini? Bahkan guru kita ngajari, tidak usah pening besok makan apa, karena besok kita belum tentu hidup. Betul tak? Jadi yang masih berpikiran, terutama yang ini ya, tidak punya gaji pasti ya. Kalau yang gaji pasti itu sebulan misalkan gajinya 1 juta, gajinya 2 juta, gajinya 3 juta. Agak lama berpikirnya, tidak perlu pakai target. Nah yang kadang-kadang diuji itu adalah para pedagang-pedagang tuh. Kadang datang rami, kadang datang sepi, gitu kan? Mulai diuji di situ. Wow, kalau aku sehari tidak dapat 100, wah mulai ketar-ketir, mulai bingung. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas ya? Yang kedua, kalau orang beriman ini, kenapa harus kita mengimani ayat ini? Orang beriman itu bukan berpikir dia itu makan apa, tetapi dia juga berpikir dapat dari mana makanan itu. Kalau orang tidak beriman, yang penting dia makan. Apa perintah dalam Al-Quran? Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bu, Bapak perhatikan. Kita bukan hanya diminta makan yang halal. Ayam goreng halal haram? Ayam goreng halal atau haram? Tapi kalau ayamnya harisin maling? Hah? Ngerti? Atau ayam goreng halal, didapat dari hasil begawainya halal sebagai pegawai. Tapi mohon maaf saat dia begawi, gawainya adalah menjelekkan orang lain agar dia naik pangkat jabatan. Halal enggak ayam goreng tadi? Tetap halal, tapi cara mendapatkannya tidak thayyib. Ngerti? Dia dapat kedudukan, dia dapat pekerjaan, tapi mohon maaf hasil nginjak orang lain. Atau mohon maaf, dia dapat begawi karena hasil nyogok. Zaman sekarang kan begitu. Ya Allah Bapak Ibu, aku terkaget-kaget. Hanya untuk ada usahlah aku sampai ke aku ngira untuk mendapatkan jabatan tinggi baik itu yang nyogok Ternyata untuk mendapatkan pekerjaan zaman sekarang Bapak Ibu, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang mohon maaf bagi kita itu rendahan, itu harus nyogok. Nah, nyogok dia, bayar dia untuk dapat jabatan itu. Dari jabatan itu dia dapat, dari gawean itu dia dapat gaji. Gajinya dia belikan makanan, Pekerjaannya halal, makanannya halal, tapi mohon maaf, dia mendapatkan pekerjaan itu dengan cara yang tidak thayyib. Jadi dia melanggar hukum Allah. Kita diperintah makan bukan hanya yang halal, halalan. Jelas sampai sini? Jangan mikir, oh ini makanan halal, bukan, pikir ke thayyib dah. Kalau dia binatang-binatang ternak seperti kambing, seperti sapi, cara nyembelihnya benar dah, thayyib dah. Makanya Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Adi Hidayat? Pernah dengar ceramahnya? Kenapa bisa Ustadz Adi Hidayat jadi seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, Ustadz punya Ustadz, ibu dari Ustadz Adi Hidayat itu ketika memasak untuk keluarganya, contoh ayam, dia beli itu bukan ayam yang sudah, mohon maaf, sudah mati, sudah dipotong. Tapi Ustadz Adi Hidayat itu ibunya beli itu hidup. Beli ayam hidup, dia sembelih dewek, ya, pakai metode dia yang dia yakin bahwasannya itu sembelihan yang thayyib, ya.
baru digoreng dengan rasa cinta, dengan zikir, kemudian jadi hidangan makanan, dihidangkan kepada anaknya, sehingga anaknya tumbuh besar menjadi ustadz yang hebat. Maka Bapak Ibu, kalau punya anak, punya keluarga, jangan hanya fokus mikir makanan ini makanan yang halal. Caranya dapatnya toyib dah. Betul. Yang sudah bekerja menjadi pegawai, misalkan guru di Sophia. Guru di Sophia lagi diungkit. Yang lain bela. MBG. Yang pegawai juga demikian. Misalkan ada aturan masuk jam 7, selesai jam 4. Laksanakan. Jangan pegawai jam 7, datang jam 8. 1 jamnya itu korupsi. Berarti kalau didapat hasil dari 1 jam yang tadi, berarti tadi bukan tidak halal, tapi tidak toyib. Jelas sampai sini? Disuruh jam 7 sampai jam 4, patuhi. Jangan datang kurang dari jam 7. Jangan balik di bawah jam 4. Sehingga apa? Sehingga hasil gaji dari pekerjaan itu menjadi hasil yang toyib. Jelas sampai sini? Kadang kan kita Bapak Ibu, inilah yang tidak benar. Kita begawe, disuruh datang jam sekian. Ada Pak Purbaya, atau Pak Purbaya sekarang yang lagi apa namanya? Yang lagi viral ini, menteri kita ini yang wah, mantap lah itu. Tukang ngegeradak gitu. Ini pejabat ini begawe digaji oleh negara, tapi dia udah ada di kantor. Gawe dia apa? Nongkrong di Starbucks, main golf, betul? Wah, itu pekerjaannya halal, hasilnya halal, tapi mohon maaf didapatkan dengan cara yang tidak toyib. Cek. Nah, ini telat sudah naik isya. Ini halal tapi tidak toyib ini. Sudah. Apalagi Ustaz perbedaan antara makannya orang beriman dengan tidak beriman. Kalau orang beriman pasti makannya sambil berdoa. Bukan sambil berdoa, sebelum makan dia berdoa. Karena dia yakin Bapak Ibu, makanan yang dia makan ini hasil dari siapa? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bermohon saat makan. Mana doa makan? Yang umum lah, yang umum. Allahumma barik lana. Apa artinya? Enggak tahu. Sampai kapan mau enggak tahu makna doa itu? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah makanan ini. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Maksudnya apa? Mudah-mudahan makanan yang kita makan ini kalau menjadi tenaga, mudah-mudahan tenaga itu hanya kita pakai untuk melakukan amal-amal yang soleh. Nah, itu baru makanannya menjadi makanan yang berkah. Jadikan ya Allah, kalau aku sudah makan dapat tenaga, saat aku ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah, pekerjaan-pekerjaan yang dosa, jadikan aku tidak timbul syahwat untuk mengerjakan itu. Itu maksudnya adalah makanan-makanan yang berkah. Makanya minta. Makanya almarhum Ustaz Solihin itu pernah merasa tersindir. Tersindir oleh siapa? Tersindir oleh orang non muslim. Datang mungkin Umi ingat mungkin. Itu disampaikan dengan guru-guru di Izatuna saat itu. Dia datang di rumah makan, Pak, Bu. Orang non muslim. Sebelum makan, makanan itu sudah dihidang di hadapan dia kalau. Tapi dia sebelum makan dia itu doa lamonian. Ustadz Solihin yang dianggap ustadz terkenal saat itu, kalau doa cepat, dia merasa tersindir itu Bapak Ibu. Kok kalah kita dengan orang-orang non muslim? Betul tidak Bapak Ibu? Doa lamanya, hikmatnya. Nah, hati-hati yang sampai saat ini berdoa. Yang sampai saat ini makan tidak pernah berdoa, hati. Maka orang beriman jangan lupa, orang beriman kalau makan berdoa dulu. Dan yang terakhir, makannya orang beriman adalah dia tidak serakah.
Dia tidak serakah. Maksudnya apa? Dia tidak pernah takut sedekah. Catat itu. Kalau orang tidak beriman, dia punya makanan, kalau tidak dia habiskan, dia simpen dewek. Betul? Tidak peduli di samping rumahnya, yang penting dia kenyang. Masak, sreng, pintu rumah dibuka, aroma keluar rumah, nyampe ke tetangga sebelah. Masak pindang tulang ini Pak Amin. Bukan Amin kamu, bukan Amin yang lain maksudnya. Kalau Amin ini baik, ya. Kalau Amin ini baik, masak pindang tulang dibawa ke masjid, dibawa program mesra, betul. Amin yang lain, Amin yang lain. Di perumahan Kenten sana ada nama Pak Amin. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Maka kita sudah sampai di Asy-Syu'ara ayat 70. Sudah azan ya? Kita sudah sampai di Asy-Syu'ara ayat 79. Tancapkan dalam hati bahwa sesungguhnya yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum, yang menghidupkan kita, juga yang mematikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ayat ini adalah sindiran dari Nabi Ibrahim kepada kaum-kaumnya yang gawenya itu sering bawa makanan kepada berhala-berhalanya. Maksudnya apa? Sindiran untuk mereka. Seharusnya bukan kamu yang bawa makanan untuk Tuhan kamu. Harusnya siapa yang bawa makanan? Harusnya Tuhan yang ngenjuk kamu makan. Kok kamu yang malah ngenjuk makan? Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kisah dan kepedihan dakwah dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang sampai kepada kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.